Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa tamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Al-ayah. Saudara-saudara sekalian, ikhwatul iman rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan kesempatan dari LSIPK untuk menyampaikan pembahasan mengenai mukmin sejati atau mukmin yang sebenarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan contoh teladan yang paling baik bagi umat Islam karena terdapat keteladanan yang nyata. Keteladanan tersebut membawa manusia menuju cahaya kebenaran dan kemenangan. Yukhrijun nas minadz dzulumati ilan nur. Jadi dapat mengeluarkan manusia dari kegelapan ke alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Beliau selalu mengajarkan kepada umat Islam untuk mengerjakan perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Amalan-amalan yang bernilai ibadah memang banyak sekali di dalam ajaran agama Islam. Bahkan semua aktivitas di dalam hidup dan kehidupan menjadi bagian dari ibadah. Hayatuna kulluha ibadah. Tidak hanya bernilai pahala, akan tetapi juga membuat seseorang menjadi mukmin yang sejati. Ternyata untuk menjadi mukmin yang sejati itu harus memiliki beberapa kriteria. Hal ini sesuai dengan pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya untuk menjadi mukmin sejati. Lalu apa pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi? Dalam satu riwayat, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Abu Dzar, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik, niscaya akan jadi penggantinya. Dan berinteraksilah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Pesan yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada. Pesan pertama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar menjadi mukmin sejati adalah mereka harus bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun berada. Dalam situasi dan kondisi apapun harus tetap bertakwa. Seorang mukmin yang benar-benar beriman akan selalu merasakan kehadiran Allah, dekat dengannya. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan aqrabu min hablil warid, bahwa Allah itu dekat kepada kita, lebih dekat dari urat tehel kita. Ia tidak pernah merasa luput dari pantauan Allah. Tidak pernah pula ia merasa lupa bahwa semua yang dilakukan selalu diperhatikan dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam keadaan sepi sendirian maupun di tengah keramaian. Dan jika kita berada di rumah misalnya, ia akan melakukan semua tanggung jawabnya dengan baik,
sebagai salah satu anggota keluarga. Jika ia adalah kepala rumah tangga, maka ia akan menjadi imam yang baik bagi keluarganya, karena ia merasa bahwa Allah memperhatikan semua yang akan ia lakukan terhadap anggota keluarga tersebut. Dan jika ia adalah sebagai ibu rumah tangga, maka ia akan menjadi istri yang baik bagi suaminya, dan ibu yang baik bagi anak-anaknya. Sebab ia merasakan kehadiran Allah yang memantau semua aktivitas di dunia ini. Saudara-saudara sekalian, ikhwatul iman rahimakumullah. Pesan yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, mengiringi keburukan dengan kebaikan. Arti dari pesan ini adalah setiap kali melakukan suatu kejahatan, baik itu kepada Allah ataupun kepada sesama manusia, harus mengiringinya dengan perbuatan baik, agar dosa dari kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan tersebut dapat dihapus. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Hud ayat 144, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aqimis sholata tarafain nahar wa zulafam minal lail, innal hasanati yudhibnas sayyiati, dzalika dzikra lidzakirin. Dirikanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan baik dapat menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, ikhwatul iman rahimakumullah, hal ini terjadi pada seorang penjual kurma, di mana pada suatu hari didatangi oleh seorang perempuan, yang perempuan tersebut suaminya sedang pergi berperang. Tatkala perempuan itu mendatangi pedagang kurma dan menanyakan perihal tentang kurma, maka pedagang kurma tersebut mengatakan bahwa kurma yang paling baik ada di dalam rumah. Kemudian diajaknya perempuan tersebut ke dalam rumah, dan sesampainya di dalam rumah, perempuan itu dipeluk dan diciumnya. Setelah melakukan perbuatan yang tidak baik itu, maka sahabat pedagang kurma mendatangi kepada Rasulullah SAW, kemudian menyampaikan perihal perbuatan yang tidak baik tersebut. Maka Rasulullah SAW mengajarkan atau menyampaikan kepada pedagang kurma tersebut, tebuslah perbuatan yang salah itu dengan sholat. Sesungguhnya perbuatan yang baik dapat menghapus atau dapat menghilangkan kesalahan-kesalahan saudara. Saudara-saudara sekalian, ikhwatul iman rahimakumullah, seperti yang diketahui bahwa manusia adalah makhluk Allah yang tidak pernah luput dari perbuatan salah dan dosa. Hal ini sesuai dengan hadis lain yang menegaskan bahwa setiap manusia pasti pernah bersalah dan berdosa. Dan sebaik-baik orang yang bersalah atau berdosa adalah mereka yang bertobat. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Jadi setiap anak cucu Nabi Adam pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang merasa melakukan kesalahan itu lantas ia bertobat. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Abu Dawud. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengiringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik ini bisa berarti dengan cara beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau memberikan sedekah kepada mereka yang membutuhkan untuk melebur
dosa-dosa kecil yang pernah dilakukan. Hal ini bisa dilakukan apabila orang tersebut berbuat dosa terkait dengan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain halnya jika untuk menghapus dosa yang terkait dengan hak-hak adami, sebelum meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih dahulu kita harus meminta maaf kepada orang yang kita sakiti. Kemudian pesan yang ketiga, wa khaliqin nas bihulukin hasani. Berinteraksilah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir agar menjadi mukmin yang sejati adalah mereka harus bisa berinteraksi kepada sesama manusia dengan akhlak yang baik. Interaksi ini dimaksudkan untuk membina hubungan baik antara sesama makhluk ciptaan Allah, sebab kita memang disuruh untuk memperlakukan orang lain dengan cara-cara yang baik agar tidak menimbulkan perpecahan, apalagi sampai permusuhan atau pertumpahan. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, in ahsantum ahsantum bi anfusikum wala in asatum falaha. Andai kata saudara melakukan perbuatan baik, sesungguhnya kalian sudah berbuat baik pada diri kalian sendiri. Dan jika melakukan satu kesalahan atau perbuatan dolim kepada orang lain, sesungguhnya kalian sudah berbuat dolim pada diri kalian sendiri. Saudara-saudara sekalian, ikhwatul iman rahimakumullah, itulah pembahasan mengenai 3 pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar menjadi mukmin yang sejati. Semoga kita senantiasa melaksanakan pesan-pesan beliau agar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua dijadikan sebagai penghuni surga nanti. Sekian dan demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan dan hikmah serta pelajaran bagi kita semua. Aku qouli hadza wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.